Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Konsul Jenderal RI Bapak Acep Sumantri, yang terhormat narasumber kita hari ini Bapak Warsito Elwin, Tim Khusus Gubernur Jawa Tengah, dan Bapak Adi Nugroho, Direktur PT Jamkrida Jawa Tengah, dan moderator kita Ibu Yani Wendriarta. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Jerman. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada acara Rebuan pada siang hari ini dengan tema Diaspora Berinvestasi ke Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tangguh. Acara hari ini terselenggara berkat kerjasama antara KJRI Frankfurt dengan Merpati Eval, Merpati Merah Putih Sejati. Perkenalkan, saya Risa Wardani, fungsi penerangan dan sosial budaya dari KJRI Frankfurt yang akan memandu acara ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Konjen, dan presentasi oleh narasumber, diskusi, tanya jawab. Kemudian kuis berhadiah untuk 5 pemenang khusus yang berada di Jerman, dan kemudian terakhir penutup. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Konjen untuk membuka acara ini secara resmi. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jerman dan selamat malam waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Warsito Elwin, Tim Khusus Gubernur Jawa Tengah. Apa kabar Pak di Semarang? Semoga selalu sehat dan juga COVID-19 semakin dapat dikendalikan di Semarang dan di Jawa Tengah. Terima kasih atas kesediaan Pak Warsito untuk menjadi narasumber pada forum Rebuan siang ini. Yang saya hormati Bapak Adi Nugroho, Direktur PT Jamkrida Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Jovi Puspa, Ketua Merpati, dan juga Ibu Yani Wendriarta, selaku moderator kita pada forum Rebuan hari ini. Ya, para sesepuh dan tokoh masyarakat, serta peserta forum Rebuan yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih bisa bertemu meskipun secara daring, namun kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan kita masih tetap semangat di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Amin. Atas nama KJRI Frankfurt, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua atas kesediaan untuk hadir pada forum Rebuan ini yang kita selenggarakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Pada forum Rebuan kali ini kita mendapat satu kehormatan untuk berdiskusi dengan Bapak Warsito Elwin, Tim Khusus Gubernur Jawa Tengah, untuk berbincang-bincang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Tengah yang kita harapkan dapat terus maju, dapat terus berkembang, dan menjadi tangguh, khususnya di masa pemulihan ekonomi nasional dan era new normal pasca pandemi. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Pak Warsito Elwin atas kesediaannya menjadi narasumber dan Ibu Yani Wendriarta sebagai moderator pada forum Rebuan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Jovi dan Merpati atas inisiatif dan kerjasamanya sehingga memungkinkan forum Rebuan ini dapat kita selenggarakan dan membahas mengenai diaspora berinvestasi ke pelaku usaha mikro dan kecil tangguh ini dapat kita selenggarakan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita telah memaklumi, sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah dari dampak negatif pandemi COVID-19 dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diambil dan beberapa hal lagi juga akan dilakukan.
Paket-paket kebijakan itu antara lain misalnya melalui kredit usaha rakyat, termasuk juga bantuan penundaan tagihan, baik tagihan listrik, tagihan air, dan sewa. Kemudian juga ada bantuan keuangan, ada bantuan untuk pemasaran, bantuan hukum, perizinan dan regulasi, juga akses modal, kredit, dan perpajakan, serta penguatan dari proses bisnis. Pemerintah berharap bahwa UMKM dapat berperan dalam membangun perekonomian nasional. Sebagaimana kita maklumi dalam sistem perekonomian kita, UMKM selalu punya peran di dalam gerak ekonomi masyarakat. Maka UMKM menjadi pendorong bangkitnya perekonomian, termasuk pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Nah, pada ujungnya tentu akan bisa menciptakan suatu struktur perekonomian yang seimbang, termasuk melahirkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, upaya pemerintah ini tentu perlu mendapatkan dukungan kita semua, termasuk kita yang saat ini sedang berada di luar negeri, khususnya dalam upaya untuk merefocusing sinergi dukungan kepada UMKM, penguatan sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan pusat, dan terbangunnya satu infrastruktur komunitas yang peduli kepada UMKM. Nah, dalam berbagai kesempatan, saya selalu mendorong agar organisasi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt dapat memberikan satu kontribusi konkret untuk mendukung pembangunan nasional dengan mewujudkan suatu proyek atau suatu program pembangunan masyarakat bekerja sama dengan mitranya di Indonesia. Nah, mudah-mudahan melalui forum perempuan ini harapan itu dapat kita wujudkan untuk kemudian kita bisa menjajaki lebih lanjut kerjasama kita, organisasi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membangun UMKM yang handal di Jawa Tengah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan pengantar. Selamat mengikuti forum perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Konjen. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Yani untuk mengawal diskusi pada siang hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini dan juga bapak-bapak ibu yang hadir dari Indonesia. Pertama-tama atas nama Merpati Verein, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Konjen, Bapak Acep Sumantri atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mengisi acara rebuan kali ini, dan juga kepada Pak Warsito yang juga telah memberikan kesempatan Merpati untuk mendapatkan dan para peserta di sini untuk mendapatkan informasi tentang konbalik program, dan juga Pak Adi Nugroho yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan presentasi nanti. Begitu saja nanti yang pertama-tama Pak Warsito yang akan membuka dari Pemprov acara ini, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Adi Nugroho untuk menyampaikan presentasi. Kepada Pak Warsito, monggo Pak, silakan untuk membuka acara ini juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Konjen, Bapak Acep Sumantri, Ibu-ibu dan Bapak-bapak pejabat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Bapak Ibu peserta yang tidak bisa sebut saya satu persatu, saya senang sekali, saya bangga sekali bahwa hari ini saya bisa mempunyai kesempatan untuk memberikan sedikit cerita tentang apa yang terjadi di Jawa Tengah, di mana saya
sudah sejak 7 tahun ini aktif di Jawa Tengah. Ya. Langsung saja ke tema. Jadi yang pertama diawali dengan cerita Pak Gubernur juga sering kalau jalan ke internasional, ke luar negeri, selalu ditanya oleh warga negara Indonesia, diaspora, selalu ditanya, Pak Gubernur, apa yang dapat kami kontribusikan langsung kepada masyarakat Indonesia, dan khususnya pada Jawa Tengah. Pak Gubernur waktu itu juga agak ya yang konkret apa kalau punya ilmu pengetahuan, punya keterampilan langsung aja diterapkan di Indonesia untuk segala macam tema lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika COVID itu terjadi banyak orang-orang yang di PHK, banyak perusahaan yang bangkrut, yang di PHK. Kemudian juga banyak usaha-usaha kecil yang tutup, atau kemudian tidak dapat pasar, atau kemudian tidak ada bahan baku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Waktu itu memang kondisinya memang agak kita belum tahu bagaimana situasinya. Nah, dalam perjalanannya kemudian setelah COVID sudah pasti bahwa itu tidak cepat dan itu problem yang kompleks, maka kemudian Bapak Ibu pasti sudah dengar Pak Ganjar menjalankan program namanya Jogotongo. Di dalam Jogotongo itu ada 4 bidang kegiatan. Yang pertama adalah kesehatan, itu protokol kesehatan yang paling penting sekali. Tetapi kalau sudah sehat, kemudian tidak bisa makan, sehari mungkin tidak apa-apa, 2 hari mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau 3 hari sudah mulai mengeluh, 4 hari mulai marah-marah, dan 5 hari. Oleh karena itu setelah protokol kesehatan paling penting, kemudian program ekonominya juga penting. Nah ekonominya ini kemudian setelah ekonominya kemudian harus sosial dan keamanan, karena sudah terlalu lama orang butuh banyak keresahan yang kemudian orang tidak ruang geraknya terbatas. Oleh karena itu bidang sosial keamanan penting sekali. Dan yang keempat adalah hiburan, di mana sudah terlalu lama, bosan di rumah segala macam, oleh karena perlu hiburan. Nah, ke ekonomi, saya pikir waktu itu bagaimana kita tetap menjaga investasi di Jawa Tengah tetap kondusif dan kemudian bisa menarik investor terus. Tapi faktanya tidak mungkin. Dan kemudian ketika tahun 2020 kemarin saya kembali ke Jerman, kemudian banyak diskusi sama teman-teman. Lalu kontribusi apa yang konkret? Kemudian ya kalau investasi itu banyak, kira-kira 250 atau 20 miliar, 200 miliar itu banyak sekali. Tapi kemudian muncul ide, nah kenapa kalau kita investasi kenapa enggak hanya 20, tapi yang kecil-kecil aja, yang sekitar 10 juta atau 20 juta atau 150 juta begitu, tapi semua kawan-kawan Indonesia atau diaspora bisa melakukannya. Ide itu kemudian saya berteleponan sama Pak Gub. Pak Gub kayaknya ada ide bagaimana kalau teman-teman diaspora berkontribusi konkret untuk membantu investasi tapi tidak gede. Terus Pak Gub bilang, ya kalau gitu ya nanti ketemukan hasil sama pelaku usaha mikro dan kecil. Dan pelaku usaha dan mikro kecil, terus kemudian oke, kalau begitu setelah saya pulang ke Jawa Tengah, kemudian Pak Gub bilang, kamu bicara langsung ke dinas koperasi. Saya ketemu kepala dinas koperasi membicarakan soal ini, terus kemudian disepakati, oke, kalau begitu kita mesti menyiapkan pelaku usaha mikro kecil agar nanti komunikasi atau investasi yang diberikan kepada teman-teman dari diaspora itu bisa efektif. Kemudian cerita berkembang, kemudian saya menghubungi Pak Adi di Jamrida sama Pak Nasir, terus bagaimana supaya investasi teman-teman ini tidak risikonya tidak tinggi,
Maka Pak Nasir bilang, oke, kalau gitu Pak Adi dalam hal ini direkturnya mengatakan bahwa kalau begitu nanti dijamin saja investasinya, sehingga investasinya itu risikonya kecil. Gitu. Nah, dari sana kemudian kita berkembang lagi, diskusi kembali. Di sana ada Mbak Eva, di Lansut, kemudian ada Mbak Yani, ada Mas Hokan di Frankfurt, ada Mas Rona, ada Mbak Sri Tunruang dari Aachen. Kemudian kita diskusi panjang lebar dan akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa pertama pelaku usaha mikro kecil atau bakul cilik ini harus betul-betul disiapkan. Sekaligus itu kita pakai momentum untuk membangun entrepreneurship-nya agar mereka bisa mengembangkan usaha dengan baik. Oleh karena itu, sebelum dipromosikan ke teman-teman diaspora, itu dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan itu yang pertama adalah perubahan mindset. Jadi mindset itu diubahkan bahwa pertama penyertaan modal dari teman-teman diaspora ini bukan bantuan. Jadi sekali lagi itu bukan bantuan, tetapi ini penyertaan modal. Jadi ini sifatnya bisnis. Dan kenapa harus ada konbalik? Arti pentingnya konbalik apa bagi usaha mikro kecil, bagi kawan-kawan diaspora, terus bagi bangsa ini. Gitu. Jadi itu dikaitkan sehingga pelaku bakul cilik itu atau pelaku mikro kecil itu, usaha mikro kecil betul-betul paham. Karena selama ini kita sering ada program kemudian dipikirin sudah paham tapi belum. Oleh itu ada perubahan mindset, diskusi dulu. Ini kemarin kita baru tanggal 9-10 itu kita melakukan pelatihan atau perubahan mindset dengan bakul cilik lagi sebanyak 30 orang. Nah, ini penting sekali supaya teman-teman bakul cilik itu betul-betul paham apa itu konbalik. Jadi supaya tidak itu. Nah, setelah perubahan mindset, kemudian dilatih manajemen. Setelah dilatih manajemen, kemudian dilatih pembukuan. Jadi supaya usahanya dibukukan. Jadi tidak bisa hanya usaha instinktif atau asumtif, tapi betul-betul secara entrepreneurship. Nah, selama 2 bulan itu nanti didampingi. Kalau pembukuannya bagus, cash flow-nya tidak turun, baru kita promosikan. Kalau belum, ya belum bisa. Karena kita mau sekaligus 2 sisi terdapat. Pertama mendidik mengembangkan jiwa entrepreneurship. Yang kedua adalah meminimal risiko. Nah, dari setelah mereka lolos dari tahapan yang kita tetapkan, kemudian baru dipromosikan ke teman-teman diaspora. Sehingga yang sudah dipromosikan, yang sudah kita promosikan itu berarti betul-betul sudah siap dari perspektif kami. Pasti nanti ada problem ke sana kemari, tapi itu kita siapkan. Sehingga saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita di diaspora maupun sahabat Indonesia di internasional itu betul-betul merasa nyaman, merasa aman bahwa investasinya itu tidak sia-sia, sehingga bisa berkontribusinya itu lebih konkret. Kalau enggak nanti ada beberapa teman diaspora yang kemudian investasinya pengusaha yang kita bantu di sini bangkrut semua, kan enggak enak. Ini akan jadi presiden yang tidak bagus. Makanya betul-betul kita siapkan betul. Memang agak pelan-pelan tapi bisa pasti. Nah, saatnya sekarang sudah mulai cukup. Kita sudah persiapannya sudah panjang, diskusinya sudah panjang dengan diaspora, dengan teman-teman diaspora, dengan bakul cilik sudah cukup panjang, dialognya sudah semakin tahu, dan kemudian kemarin dari beberapa yang sudah kita siapkan itu juga sudah tidak semua lolos, tapi beberapa yang lolos, nanti bisa Pak Adi bisa cerita. Dan itu menunjukkan bahwa kita serius, kita tidak main-main. Ini sekali lagi ini penting sekali. Yang pertama bahwa
hubungan ini antara diaspora dan berkontribusi langsung terhadap pengembangan UMK seperti Bapak Konjen tadi mengatakan bahwa itu penting terutama pada saat-saat pandemi ini bisa berkontribusi langsung terhadap pengembangan UMK di sini. Tapi di lain pihak di sini itu kita bisa meningkatkan profesionalisme atau jiwa entrepreneurship-nya bakul cilik. Nah, lebih jauh nanti seperti apa teknisnya, bagaimana, berapa investasinya, bagaimana nanti Pak Adi, Direktur Jaminan Kredit Daerah akan mempresentasikan. Sejauh ini sebagai pengantar saya begitu, nanti kita sambung lagi kalau Pak Adi atau ada pertanyaan, lebih baik nanti bisa tanya jawab saja karena kalau cerita nanti nggak habis-habis. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Begitu Bapak Konjen, Ibu dari penerangan, terus kemudian Mbak Yani, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom meeting. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waskito atas pembukaannya di acara ini dan informasinya. Monggo silahkan Pak Adi dilanjut untuk presentasinya dan tanya jawab akan dilaksanakan setelah presentasi. Begitu ya Pak? Monggo. Terima kasih Bu Yani atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Bapak Konjen, Bapak Asep Sumantri, Bapak Warsito, staf khusus Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ibu yang ada di Jerman. Saya melihat ada Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut di sesi pertama, ada Bu Eva, Pak Ronald, Pak Hokan ya. Ketemu lagi Pak Hokan ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Warsito tadi, bahwa pandemi ini memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah terutama. Jadi tercatat minus sehingga kami bersama dengan Bapak Warsito, tentunya dengan didukung oleh Dinas Koperasi, kami berupaya untuk bagaimana caranya agar UKM terutama yang ada di Jawa Tengah ini tetap bisa survive di masa-masa pandemi ini. Dengan adanya uluran tangan dari diaspora yang ada di Eropa, kami sangat berharap semoga ini bisa menjadi salah satu program yang bisa mengentaskan hal tersebut. Mohon izin share screen, Bu Yani. Bu Risa. Sebentar, tak. Bu Putu, mohon kasih co-host untuk Pak Adi. Ya, baik, sebentar. Saya sedang... Izin Bu ya. Ya, sebentar Pak. Oke. Jadi mohon izin Pak Konjen sebelum saya mulai. Oh sudah bisa ya, alhamdulillah. Baik. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi istilahnya atau penamaan dari program ini adalah kon balik, koncone bakul cilik begitu ya. Jadi ini mengingatkan kita kepada istilah bahasa Jawa mungkin. Jadi koncone bakul cilik itu teman karibnya UKM lah begitu kurang lebih ya. Nah, jadi progres kon balik saat ini
kita bekerja sama. Jadi Jam Kerja Jawa Tengah itu adalah badan usaha milik daerah, di mana pemegang saham terbesarnya juga Provinsi Jawa Tengah, 98% kurang lebih. Kemudian ada pemegang saham kedua yaitu Kabupaten Grobogan, kemudian Kabupaten Temanggung, Kabupaten Demak, dan Koperasi Bakti Praja. Jadi ada 5 pemegang saham, tapi terbesar tetap Provinsi Jawa Tengah 98%. Nah, ini kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi, kita mempersiapkan nantinya program ini melalui koperasi yang akan melaksanakan program Konbali ini. Jadi saat ini koperasi yang kita tunjuk adalah Koperasi Mitra Pandu Kencana sebagai pelaksana untuk batch 1 dan batch 2. Jadi ini sudah berjalan 2 batch. Jadi yang batch pertama 25 peserta training dan batch kedua 30 peserta. Nah, ini kita nanti Jam Kerja akan mempersiapkan dari sisi administrasi dan manajemennya untuk program Konbali tersebut. Jadi kita mempersiapkan aplikasinya secara online yang akan digunakan untuk mengakses Bapak Ibu yang ada di Jerman untuk bisa terlibat secara langsung dengan pembukuan di masing-masing UKM tersebut. Jadi semuanya transparan begitu. Jadi nanti kita berikan akses kepada Bapak Ibu yang ikut berinvestasi dalam program ini bisa melihat setiap hari jualannya laku berapa dan sebagainya. Itu nanti kita akan berikan akses itu melalui aplikasi yang namanya aplikasi Konbali juga namanya. Nah, kami saat ini tadi sudah saya sampaikan melakukan batch. Yang batch pertama itu kemarin 30 bakul cilik. Nah, batch kedua ini kita agak sedikit berbeda dengan yang batch 1. Jadi batch kedua ini yang kita undang adalah klaster. Klasternya ada 2, klaster kerajinan enceng gondok dan produksi gula aren. Itu kita lakukan yang batch 1 kemarin 7 sampai 8 Desember sudah kita lakukan di Balai Latihan Koperasi Provinsi Jawa Tengah. Batch kedua tanggal 9 dan 10 Maret 2021, barusan saja. Jadi setelah dari pelatihan kami langsung ikut Zoom ini. Nah, itu kerjasamanya dengan LGP dan lembaga FNF yang diikuti oleh 30. Jadi 2 klaster itu masing-masing 15, jadi total 30. Jadi nanti klaster ini yang akan kita gerakkan agar bisa lebih efektif untuk kita mengawasi dan memonitornya. Jadi enceng gondok dan produksi gula aren. Yang enceng gondok ini ada di Banyu Biru, Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang ada rawa pening itu. Kalau mungkin yang di Jawa Tengah Bapak Ibu pernah ke rawa pening, berarti di sekitaran rawa pening itu. Kemudian kalau yang produksi gula aren itu ada di Limbangan, itu di Kabupaten Kendal. Kurang lebih ya dari Semarang sekitar 20 kilo. Itu gula aren. Nah, materi trainingnya ini cukup menarik, yaitu perubahan mindset. Seperti yang Pak Warsito sampaikan tadi, ini yang penting karena kalau misalkan UKM mau pinjam, mungkin sekarang aja pinjam di koperasi atau di lembaga keuangan, BPR atau bank mungkin bisa. Tetapi apa sih nilai lebihnya dari program ini adalah merubah mindset UKM tersebut, karena nanti program ini juga menggunakan pola bagi hasil, sehingga pertama perlu pasti kejujuran. Jadi kejujuran dalam mengisi pembukuan UKM tersebut. Kemudian yang kedua kedisiplinan. Tadi juga kita sudah melihat bagaimana mereka melakukan simulasi untuk bagaimana untuk melakukan kedisiplinan dalam misalkan memulai materi. Ada yang mungkin sudah waktunya masuk tapi belum masuk. Itu kan kita juga termasuk kita nilai. Juga gotong royong, karena gotong royong ini juga penting. Kalau mereka memikirkan diri sendiri dan hanya ingin ordernya untuk dirinya sendiri, itu tetap kita nilai juga. Jadi nanti di klaster ini akan kita nilai juga sejauh mana kerjasama gotong royong antar mereka. Jadi mungkin saya boleh sedikit sharing di kerajinan enceng gondok ini
ada satu permasalahan yang sekarang ini dialami, yaitu setelah mereka diberikan training oleh salah satu ketua kelompok misalkan, mereka setelah dapat order sendiri, mereka kerjakan sendiri dan akhirnya setelah ordernya banyak, mereka kewalahan sendiri. Nah, ini yang tidak dikerjasamakan dengan anggota atau dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga akhirnya kejadiannya mereka tidak bisa memenuhi order tersebut. Nah, ini yang menjadi mindset-mindset inilah yang akan kita sedikit benahi agar bisa menjadi peluang yang bisa dikerjakan bersama dalam satu klaster tersebut. Mengapa itu kita lakukan klaster ini? Kemudian yang kedua, manajemen dan pembukaan UKM. Memang rata-rata UKM itu salah satu sisi kelemahannya adalah di pembukuannya. Biasanya mereka hari ini yang penting misalkan dapat uang Rp50.000 begitu kan. Tetapi dari Rp50.000 itu sebenarnya ada di dalamnya biaya untuk bahan baku, ada di dalamnya biaya untuk misalkan operasional untuk membuat itu, misalkan beli bensin dan sebagainya. Ada variable cost yang menyertainya. Nah, kadang mereka tidak bisa saving dari 50.000 itu digunakan langsung untuk belanja kebutuhan pokok, sehingga akhirnya mereka tidak bisa memupuk modal untuk lebih mengembangkan bisnis tersebut. Nah, dengan adanya pembukuan UKM ini, UKM itu kita latih sebenarnya untungmu itu segini, misalkan dari untung itu 50.000 tadi untungnya 10.000 misalkan. Nah, dari 10.000 itu seharusnya kamu saving sekian. Jadi jangan sampai kamu habiskan semua untuk konsumtif. Itu yang kita ajarkan dari pembukuan UKM ini. Nah, yang ketiga itu yang penting juga, karena saat ini di era yang modern ini pengemasan itu cukup penting. Saya juga mungkin pernah melihat produk-produk dari Malaysia atau Thailand. Sebenarnya kalau dilihat rasanya, mohon maaf, sebenarnya lebih enak milik kita sendiri Indonesia. Tetapi mereka mengemas misalkan pai nanas atau apa itu yang menarik sekali. Tetapi sebenarnya dari sisi rasa tetap juaranya sebenarnya dari Indonesia begitu. Nah, yang berikutnya adalah pemasaran. Nah, di sini kita juga memberikan fasilitas marketplace. Jadi nanti semua peserta konbalik itu akan kita pasarkan melalui online. Nah, ini juga sudah kita berikan juga tadi pada saat training. Nah, yang kelima, setelah melakukan training itu, para calon balik itu bakul cilik ya, Bapak Ibu. Jadi bakul ciliknya itu yang UMKM itu, kita dampingi selama 2 bulan. 2 bulan itu kita dampingi untuk mengaplikasikan 3 materi tadi, apakah materi dari tadi perubahan mindset, kemudian pembukuan UKM, kemudian dari pemasaran itu bisa mereka serap dan mereka laksanakan. Itu didampingi oleh petugas dari koperasi yang ditunjuk oleh kita, yang namanya Koperasi Mitra Pandu Kencana atau disingkat Kompak tadi. Setelah bulan itu, para calon balik itu wajib membuat proposal bisnis lah, atas yang mereka akan ajukan pinjamannya ke koperasi. Koperasi nanti, Kompak tadi akan menilai, menseleksi dengan parameternya. Pertama tadi proposalnya yang dibuat, kira-kira apakah sudah sesuai belum dengan kapasitas usahanya saat ini. Kemudian juga tidak semata-mata proposal, tapi selama pendampingan itu mereka bagaimana? Apakah mereka tertib atau tidak untuk melakukan pembukuan melalui aplikasi yang sudah kita sediakan. Yang ketiga tentunya analisa dari Kompak tersebut. Kita mempunyai limit timeline itu 1 minggu itu untuk menseleksi dari para calon balik yang sudah memberikan proposal bisnisnya tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kita setujui, nanti Kompak akan membuka registrasi via aplikasi kepada konbalik untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon pemodal dan dapat mentransfer dananya melalui koperasi. Nanti Bapak Ibu yang menjadi pemodal itu adalah menjadi anggota luar biasa dari koperasi Kompak. Itu kita timeline-kan 1 minggu. Nah, setelah dana tadi cair, Kompak akan, nah ini di sini tadi yang Bapak Warsito sampaikan, mitigasinya untuk keamanan investasi Bapak Ibu adalah kita, maksudnya Jam Kerja Jawa Tengah, itu meng-cover 70%
dari pinjaman atau investasi Bapak Ibu. Jadi insya Allah aman 70% ya. Nanti saya sampaikan 30%-nya gimana? Nanti saya ada jawabannya. Kemudian kenapa kita nggak jamin 100%? Karena tidak boleh secara aturan lembaga penjaminan di Indonesia tidak boleh menjamin 100%. Jadi kita 70%. Dan mengapa kita nggak jamin 100%? Karena itu tadi ada salah satu tujuan kita yaitu agar UKM atau balik itu juga mempunyai rasa tanggung jawab begitu ya. Kalau kita jamin 100% nanti kalau ada apa-apa macet, udah dijamin sama Jamrida, udah selesai kan. Ini tidak kita inginkan juga seperti itu. Jadi ada kita tumbuh kembangkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang akan kita agar ya itu supaya tidak ada konotasi bantuan dan sebagainya, itu tidak ada. Murni pure adalah bisnis. Kemudian yang kedua, melakukan pendampingan tadi. Jadi kompak itu melakukan pendampingan dan monitoring pinjaman sampai lunas. Jadi setelah nanti cair, kompak itu juga tetap bertanggung jawab untuk mendampingi dan memonitor pinjaman tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini kita juga maksudnya kompak akan mengirimkan progres usahanya dari pinjaman balik itu melalui aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang ikut investasi bisa mengetahui perkembangan sejauh mana. Misalkan di Enceng Gondok, setelah kita berikan omsetnya yang tadinya misalkan 10 menjadi 20 atau menjadi 15. Itu nanti bisa terlihat melalui aplikasi Konbalik tersebut. Nah, biaya training calon balik dan biaya pembuatan aplikasi serta marketplace-nya itu kita tanggung oleh PT Jamkirda Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah di batch kedua ini ada FNF yang ikut membantu pelaksanaan training tersebut. Nah, pinjamannya berapa sih sebenarnya itu? Nah, di sini kita bisa sampaikan tujuannya pasti untuk modal usaha, tidak boleh untuk konsumtif. Itu dulu, karena tujuan kita adalah untuk menggerakkan ekonomi atau sektor real terutama dengan plafon pinjaman kecil 10 juta sampai 150 batasannya. Tetapi yang dari batch 1 kemarin tidak ada sih yang 150 juta, mereka rata-rata di bawah 100. Karena memang kita juga menganut prinsip kehati-hatian. Mereka mungkin bisa mengajukan 100, tetapi kita setelah kita dampingi dan setelah kita analisa, kita juga punya kriteria bahwa usahanya misalnya Bapak Ibu tidak bisa pinjam 150, jadi cukup beli 150. Jadi kita juga ibaratnya perkenalan ini kita berikan dulu nilai yang tidak besar. Nanti kalau sudah misalkan mulai berkembang, tentunya bisa menambah lagi sesuai dengan kapasitas usahanya. Jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun, atau maksimal 3 tahun. Nah, syaratnya apa aja? Yang jelas domisili di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Kalau di bank pasti yang diminta minimal 2 tahun. Ini salah satu juga yang membuat agar UKM yang baru berjalan 1 tahun bisa kita akses. Nah, kemudian lulus training, karena kemarin juga kita akan nilai juga pada saat training itu ya tadi kedisiplinan dan sebagainya. Kalau misalkan memang dari sisi attitude misalkan nggak bagus, tentunya akan kita gugurkan di training tersebut. Kemudian yang kedua, ya itu tadi ketertiban atas melakukan pembukuan di dalam aplikasi Konbalik tersebut. Dan tentunya dinilai layak oleh koperasi. Nah, jenis pinjamannya ada 2. Kalau untuk yang petani atau nelayan begitu yang usahanya adalah berdasarkan musim, maka kita akan lakukan berdasarkan musiman. Jadi maksimal 12 bulan. Nah, ini Bapak Ibu bagi hasil. Jadi ini juga bukan bunga tetapi bagi hasil. Kemudian yang kedua adalah angsuran. Kalau angsuran ini maksimal 3 tahun tadi, yang itu biasanya sih pedagang atau produsen begitu, itu yang bisa maksimal 36 bulan. Jadi memang kita sesuaikan dengan karakteristik usaha tersebut. Nah,
Bagi hasil, ini sekali lagi bagi hasil bukan bunga. Jadi kalau kok besar sekali 25% per bulan. Nah, kalau bunga iya memang 25% itu mahal sekali. Tetapi ini sekali lagi bagi hasil dari laba bersih. Jadi misalkan tukang gorengan begitu ya, 1 bulan membukukan laba 2.500.000. Berarti yang diberikan kepada koperasi untuk membayar bagi hasilnya berarti 25% dari 2.500.000 tadi. Kalau dikali berarti 225.000 kalau tidak salah saya hitung. Jadi hanya 225.000 plus pokok. Jadi pokok tetap diangsur, tapi untuk bagi hasilnya sesuai dengan laba bersih dari usaha tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan 70% sudah dijamin oleh jam kerja. 30%-nya gimana? 30%-nya adalah tetap UKM atau bakul cilik itu harus memiliki agunan, tetapi tidak 30%. Saat ini yang ada di Jawa Tengah terutama, kalau mau pinjem itu biasanya jaminan itu 100% atau bahkan bisa ada misalkan jaminannya motor dinilai 10 juta. Dari nilai jaminan motor 10 juta itu biasanya UKM itu hanya bisa pinjam 70%-nya saja atau 7 juta saja. Ini yang memberatkan bagi mereka. Tetapi kita balik dengan hanya cuman punya jaminan 3 juta tapi dapat pinjaman 10 juta. Ini yang menjadi menarik juga. Itu kemudian pengikatan pinjaman dan agunan cukup di bawah tangan. Karena memang kita untuk memperingan biaya juga. Nah, sekali lagi pinjaman kebalik ini tidak ada provisi, tidak ada administrasi. Jadi bakul cilik itu kalau pinjam 10 juta, ya dapatnya 10 juta. Kalau di lembaga keuangan mungkin dikurangi provisi, dikurangi administrasi, atau mungkin ada yang dikurangi dulu 1 kali angsuran, begitu kan. Tetapi kalau di sini pinjam 10 juta, ya dapatnya pure 10 juta. Nah, ini sekarang yang dikon balik ini seperti apa, begitu kan. Kalau dikon balik, maksudnya kon balik itu Bapak Ibu diaspora itu tentu tetap pemberian modalnya adalah untuk modal usaha, bakul cilik melalui koperasi. Nah, plafonnya tadi tetap sama sih 10 sampai 150. Nah, tetapi di sini ada perbedaan masalah jangka waktu. Jadi jangka waktu penyertaan modal Bapak Ibu kami menyarankan minimal 5 tahun. Modal tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo, tapi koperasi dapat mengembalikan. Jadi misalkan tidak sampai 5 tahun, misalkan memang dari bakul ciliknya sudah lunas ke koperasi, tentunya dari koperasi ke Bapak Ibu juga sudah lunas begitu. Jadi tidak mungkin lebih dari yang sudah dilunasi. Jadi kalau bakul ciliknya sudah lunas ke koperasi, pasti koperasi juga sudah melunasi ke Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan. Nah, ini yang membedakan sedikit. Mengapa kita lihat bagi hasilnya yang diterima oleh Bapak Ibu adalah 10% begitu. Jadi kalau tadi tukang apa tadi ya? Tukang gorengan tadi yang untungnya 2,5 juta misalkan, itu 10% dari 2,5 juta itu adalah milik Bapak Ibu semuanya. Jadi 10%. Nah, berarti kan ada spread tadi kan 25% dengan 10%, 15%. Nah, 15% ini memang adalah untuk keuntungan koperasi. Nah, ada sedikit tambahan yaitu biaya administrasi 5% yang hanya sekali dibayar di muka itu untuk membayar imbal jasa penjaminan jam kerja. Imbal jasa penjaminan itu adalah juga untuk pembiayaan pendampingan, pembayaran juga ke koperasi untuk mendampingi tadi kan juga ada biaya-biaya untuk training dan sebagainya. Jadi ini adalah kami investasikan untuk monitoring evaluasi juga pendampingan sampai dengan pinjaman tersebut lunas. Saya kira itu dulu Bapak Ibu, mungkin ini sedikit singkat, semoga nanti ada forum tanya jawab yang mungkin kalau bisa saya jawab pada saat ini, saya upayakan saya jawab, tetapi kalau
Mohon maaf keterbatasan saya, apabila belum bisa saya jawab kali ini, nanti akan kami kirim jawabannya melalui Bu Yani atau Bapak Ibu yang ada di Jerman. Terima kasih, matur nuwun Bu Yani, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Nugroho atas presentasi dan penjelasannya yang menarik. Terus ini mungkin kalau dari kami ya Pak, ada satu pertanyaan atau dua mungkin. Yang pertama adalah bagi hasil modal 10% dari laba bersih. Itu detailnya gimana ya Pak? 10% dari laba bersih. Jadi seandainya dari apa penjual gorengan tadi, dia mendapatkan keuntungan katakanlah 10.000. Terus dari penanam modal 10.000 dari itu, Pak. Izin Bu Yani, saya jawab. Tadi saya ulang tadi ya. Jadi misalkan penjual gorengan tadi 1 bulan ya. Untungnya setelah kan mereka ngisi aplikasi pembukuannya kan setiap hari tuh di pembukuan yang kita buat untuk mereka. Nah dari situ setelah 1 bulan, misalkan ini bulan Maret, berarti nanti pada tanggal 31 Maret kita lihat dari pembukuan yang kita buat untuk mereka, itu kelihatan nanti laba bersihnya misalkan 2.500.000 gitu, J. Nah dari 2.500.000 itu, maaf tadi mungkin saya keliru. Jadi kalau 25% kan kali 2,5 juta 625 ya kalau nggak salah ya. 625.000 itu masuk ke koperasi. Tetapi Ibu nanti dapatnya 10%-nya. Jadi kalau misalkan 10% dari 2,5 juta berarti 250.000, Bu. Itu hak dari Bapak Ibu. Gitu. Terus yang kedua ini Pak, tadi kan dari pemberi modal adalah 5 tahun, minimal 5 tahun jangkanya ya. Sedangkan untuk yang diberi modal selama 3 tahun itu maksimal. Benar Pak? Betul atau salah mengerti saya? Jadi kembali lagi saya sampaikan, kalau pinjamannya maksimal 3 tahun Bu. Tetapi kalau untuk modal minimal 5 tahun. Tetapi, nah ini ada tetapinya ini. Tetapinya di sini penting. Apabila UKM itu atau Bali itu lancar, melakukan pelunasannya lancar, begitu, 3 tahun ya 3 tahun lancar itu berarti nanti 3 tahun juga kembali, jadi bisa kurang dari 5 tahun sudah kembali, begitu. Gitu. Tapi Kak, kalau misalkan kita memberi sebagai penanam modal itu 5 tahun, sedangkan penerima modal adalah 3 tahun. Seandainya yang 3 tahun sudah selesai, terus kita yang penanam modal sisa 2 tahun ini dipindahkan ke ini lagi Pak, ke baku cilik lagi yang lain. Bisa Bu, sakit. Sakit bahasa Jawa ya Bu, bahasa Jermannya apa ya Bu ya? Esket. Esket. Bisa Bu. Sakit, Bu. Oh, yeah. So, pada buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir saat ini, silakan monggo yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Adi. Tadi ada ibu dari mana ya, dari PT mana tadi yang menanyakan bagaimana cara untuk ikut program itu. Nah ini mungkin saya memang dibantu oleh Bu Eva dan Pak Ronald ini. Monggo bisa dibantu Bu Eva, Pak Ronald, mungkin ada sedikit saran atau informasi. Atau Pak Warsito mungkin bisa membantu menjawab hal tersebut. Terima kasih Pak Adi. Mungkin saya bisa lengkapi ya untuk kawan-kawan yang menanyakan bagaimana teknisnya tadi ya. Ya. Untuk bagaimana cara berpartisipasi dalam program tersebut. Nah, dari pihak Kongbalik di sini ada
websitenya yaitu www.kongbalik.co.id. Itu bisa diakses dari mana saja, tapi saat ini kalau untuk aplikasi Android atau iPhone itu yang bisa baru aplikasi Android sejauh yang saya terima dari Mas Fermi ya dari tim IT. Untuk iPhone itu sedang diajukan. Nah mungkin teman-teman di Jerman kebanyakan pemakai iPhone ya, mungkin ya mohon bersabar. Tapi kalau dari internet, laptop, komputer itu semuanya bisa diakses. Kurang lebih seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Adi juga bahwa kita sebagai diaspora Indonesia itu harus wajib menjadi anggota luar biasa koperasi yang ditunjuk. Dalam hal ini koperasi kompak. Dan bagaimana caranya? Kita harus mengisi data diri di website tersebut. Nanti setelah file data diri kita terkirim, pihak koperasi akan menyetujui atau mereject apa yang kita kirim, kita ajukan. Misalnya mereka sudah menyetujui, kita akan dapat email konfirmasi, dan dari email tersebut nanti tunggu kelanjutannya dari tanah air ya, Pak Adi, begitu ya, Pak Warsito ya, bahwa nanti penyertaan modalnya itu kapan bisa dikirimkan atau kapan penyertaan modalnya bisa di-store gitulah mungkin bahasa kasarnya gitu. Itu nanti akan ada email serempak dari batch yang sudah dilatih itu tadi, yang sudah disetujui oleh pihak koperasi dan Jamkrida melalui seleksi yang ketat tersebut begitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Ronald bisa melengkapi atau Pak Warsito, silahkan. Ya Bu Eva bisa cerita karena Bu Eva sudah daftar. Jadi saat ini sudah 19 konbalik yang sudah mendaftar. Termasuk Bu Eva, Pak Ronald, Pak Warsito juga. Ya, gitu. Mbak Eva, saya kira semua Pak ya, pertama yang kembali proses pelatihan dari verifikasi data sampai sekarang pada transfer dananya, semuanya itu proses yang dilakukan secara transparan, bisa dicek di apps dan juga datanya bisa di bahasa Jermannya itu di Aufrufen ya, Aufrufen yang ada di website. Jadi semuanya sudah ada tersedia oleh tim IT. Mungkin yang bisa menambahkan itu adalah Pak Fermi mengenai masalah teknisnya. Sekian dari saya, makasih. Terima kasih Mas Ronald dan Mbak Eva. Untuk para peserta yang lainnya, monggo mari silahkan mengajukan pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Pak Warsito atau Pak Adi. Silahkan. Ya, saya maaf Mbak Yani, Pak Hokan sudah dari tadi mengangkat tangan. Oke, silahkan Pak Hoan. Pak Hokan. Selamat sore ya. Ya saya lihat ini proyek ini sebetulnya jadi ini ada membutuhkan banyak sekali pelatihan, jadi training yang kelihatannya semua jadi diusahakan oleh Jamkrida. Jadi ini di sini merupakan suatu proyek yang cukup intensif karena memang jadi ini pengusaha-pengusaha kecil itu kan jadi harus fleksibel dan selalu ini harus siap menghadapi ini perubahan baik dari keadaan di pasar maupun jadi ini situasi jadi ini adanya bahan mentah dan sebagainya. Nah itu jadi itu saya kira ini jadi untuk Jamkrida juga cukup repot usaha ini. Mungkin bisa diberi penjelasan. Mungkin saya langsung menjelaskan. Jadi memang Jamkrida itu didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bagaimana membuka ruang seluas-luasnya bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya.
Jadi memang ditujukan kepada usaha kecil. Jadi kalau mereka tidak punya jaminan, terus kemudian mereka karena rencana bisnisnya bagus, maka jam kerja yang akan nanggung. Nah, untuk itulah sebetulnya jam kerja dibuat. Jadi membantu usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Atau yang bagi yang mulai, yang startup, itu juga bisa. Jadi startup punya ide bisnis bagus, terus kemudian dia tidak punya modal, kemudian jam kerja bisa datang membackup gitu. Nah, oleh karena itu bedanya jam kerja dengan yang lain karena ini ya mesti repot karena memang untuk itulah jam kerja ada. Karena kalau nanti seperti yang biasa nanti nggak bisa berkembang karena keterbatasan usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, itu luar biasanya terutama juga para direksinya ya di sana ada Pak Adi dan yang lain itu luar biasa engagement-nya. Dan untuk itu memang ini agak spesial, agak khusus. Jadi memang teman-teman di jam kerja memang siap repot. Saya pikir itu yang saya acungin jempol betul. Gitu. Itu mungkin Mas Adi bisa nanti. Ya cukup Terima Pak. kasih Pak Warsito atau Pak Adi mau menambahi? Ya, dan pertanyaan kedua dari Ibu Vidi J. Syarif. Silakan Bu. Atau Bapak, maaf. Ya, selamat malam semuanya. Saya Vidi. Maaf. Kebetulan, ya nggak apa-apa. Mungkin emang dari kecil saya memang disangka perempuan terus. Maaf. Ya itu faktanya memang dari SD. Saya dulu hampir tidak diterima di Kanisius gara-gara disangka perempuan. Jadi saya perkenalkan diri karena saya baru sekali ini hadir di sini. Senang sekali bisa hadir di antara bapak-bapak, Pak Warsito, Pak Konjen yang saya hormati. Kebetulan karena saya juga baru terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman periode 2020-2023 di Kongres Desember yang lalu. Mungkin di sesi pertama sudah dijelaskan mengenai legalitas pasti sudah diberesin. Cuman saya mau langsung ke sifat ke substansinya dari bisnis UKM ini. Yang saya ingin ketahui kan ini akan nanti dan penyertaan modal ini dari siapa saja, dan ini bagus sekali memang. Jadi swasembada dari tidak perlu memerlukan dana dari perbankan, tapi dari kita untuk kita ini kelihatannya bagus sekali. Hanya setiap bisnis di dalam koperasi itu kan pasti macam-macam. Ada yang jual gorengan, ada yang mungkin tukang perbaiki sepatu ya atau jok dan sebagainya. Itu kan punya siklus atau cash flow bisnis yang pasti ada di proposal itu. Nah, ini kita bandingkan seperti keuangan syariah. Si pemodalnya itu kan apakah bisa milih gitu? Saya mau yang cash flow-nya secepat ini dalam kurun waktu antara 3 sampai 5 tahun itu saya mau yang seperti ini. Atau yang itu apakah memungkinkan buat si penyerta modal atau pemodal itu mengetahui dan memilih bisnis apa yang UKM apa yang mau dia modali. Satu. Kedua, kalau kita lihat bisnis secara nggak usah visibility study lah, pasti ini UKM ya kayak siklus cash flow aja. Itu pasti ada balik modal kan, tadi ada balik modal, break even point. Itu gimana? Apakah belum tentu setelah balik modal kan dia perlu modal lagi sebenarnya sampai dia bisa katakan insya Allah mudah-mudahan dia bisa membiayai dirinya sendiri setelah itu. Nah, ini yang saya belum jelas. Mungkin di sesi pertama sudah dijelaskan, tapi saya pengen di sesi ini juga bisa dijelaskan kembali. Terima kasih, pertanyaan saya itu aja dulu sementara. Terima kasih. Monggo di Pak Adi atau Pak Warsito yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Vidi ini.
Ya, saya dulu mungkin ya. Jadi untuk tahap pertama ini karena dari Konbalik itu belum kenal banyak tentang usaha mikro kecil yang berhubungan dengan dinas koperasi sama kita, maka kita tawarkan dulu. Tetapi ke depan kalau sudah seperti ini nanti bisa Konbalik itu saya pengen mendukung UMK menyertakan modal UMK yang seperti ini. Nah, nanti didaftarkan di list saja nanti sehingga nanti koperasi kompak nanti akan mencarikan. Jadi bisa dua arah. Jadi kita tawarkan atau Bapak Ibu dari diaspora atau sahabat Indonesia ingin saya pengen mendukung UMK untuk kerajinan tangan, untuk kulinaris, untuk mebel, untuk apapun atau untuk pertanian atau nelayan atau apapun bisa. Itu sangat mungkin. Memang pertama ini kita yang menawarkan dulu karena memang belum kenal. Saya pikir ini akan baik. Jadi nanti lebih dinamis begitu. Jadi ya. Koneksinya agak terganggu ya, Pak. Nggak bermasalah. Mungkin sedikit menambahkan, Bu Yani. Jadi ini arti penting si global bahwa teman-teman UMK di Jerman, barang saya nanti akan dipasarkan di No? Pak Adi mungkin bisa handle? Ya Bu, mohon izin. Mungkin yang disampaikan Pak Warsito tadi atas pertanyaan dari Pak Vidi. Terima kasih Pak Vidi atas tanggapannya. Ya Pak, nanti kami ke depan tentunya akan membutuhkan masukan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Tentunya karena yang pertama itu memang kita berbagai macam usaha. Ada kerajinan tas, ada kerajinan membuat empon-pon itu apa ya? Kalau di sini kayak bikin jahe, bikin temulawak dan sebagainya seperti itu. Nah, dari pengalaman batch 1 ini kita di batch kedua ini ada sedikit merubah pola. Yang kita biayai adalah ada 2 klaster saja, enceng gondok dan satu lagi gula aren. Nah, ini yang kita pilih. Nah, nanti ke depan kalau kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu, saya pengen ya tadi yang seperti disampaikan Pak Warsito, ya inginnya membiayai untuk klaster atau usaha apa. Kami sangat terbuka dan kami ingin masukan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaan kedua tadi masalah kalau sudah balik modal terus gimana kalau mau pinjam lagi. Nah, di sini memang kita bekerja sama juga dengan dinas lain. Jadi harapannya setelah sukses mendapatkan modal dari kita dari Konbalik ini, si balik yang tadi sudah lunas melakukan pengembalian modal ke Bapak Ibu itu akan kita tingkatkan kelasnya. Nah, nanti Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah juga sudah memiliki program yang sudah lulus dari pinjaman Konbalik ini, mereka yang akan melanjutkan begitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah lunas misalkan dari usaha ini bisa milih lagi nanti usaha yang apalagi lainnya lagi. Jadi
berjenjang begitu. Setelah sukses pengembalian modalnya dari program Konbali ini, nanti akan disinergikan dengan program pinjaman dari Dinas Perdagangan yang sudah siap untuk melakukan pembiayaan. Begitu Pak, yang bisa saya sampaikan Bu Yani untuk menjawab dari pertanyaan Pak Budi tadi. Terima kasih Pak Adi, terima kasih penjelasannya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Sylvia. Mari Bu, silahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian di Indonesia, selamat sore yang di Eropa. Saya Sylvia, saya tinggal di Inggris. Pak Warsito, ini sebenarnya mungkin buat Pak Adi dan Pak Warsito juga Mas Ronald. Saya sudah diajak untuk ikut Konbalik itu dari awal sekali oleh Mas Ronald dan saya bilang saya siap. Waktu masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Warsito kalau nggak salah waktu itu. Kemudian saya sudah registrasi walaupun masih menunggu verifikasi. Pada saat saya lihat di websitenya itu Pak Warsito, itu sudah ada beberapa nama-nama dari para UKM-nya yang mungkin sudah terpilih ya, atau bagaimana, yang sudah dilatih atau yang apakah itu yang sudah lolos apa bagaimana, tapi yang sudah ada di situ. Kemudian saya berpikir begini, pertanyaan adalah, itu Pak Warsito bilang ada pelatihan-pelatihan supaya mereka itu merubah mindset-nya, jadi membangun entrepreneurship dari para pelaku usahanya. Nah, di sini saya lihat ada yang pelatihannya itu adalah perubahan mindset-nya dahulu, kemudian manajemennya, kemudian pelatihan pembukuannya, terakhir adalah apa yang keempat tadi saya agak pemasarannya. Pemasarannya. Satu pertanyaan saya, apakah UKM yang dibina atau yang menjadi balik dari proyek Konbalik ini akan dibina tidak cuma di keempat itu tadi saja, tetapi bagaimana mereka memperbaiki, misalnya memperbaiki dia punya kualitas produksinya. Apakah itu juga akan dibina? Karena menurut saya begini ya Pak, memang mereka hanya tukang gorengan ya, tukang gorengan tahu lah misalnya begitu. Jadi hanya untuk pasar lokal. Tetapi kalau dibina juga, bukan hanya dibina, didampingi, kemudian diarahkan, bahkan mungkin dipasarkan. Mungkin dari tukang gorengan asongan tahu itu dengan dapat model, dia bisa mungkin dapat gerobaknya yang lebih baik. Gerobaknya lebih baik, mungkin lokasi jualannya lebih baik, misalnya begitu. Itu kalau untuk yang di local market. Tapi apakah, karena saya melihat di situ ada kerajinan, ada yang membuat tas, ada yang buat apa lagi, ada sambel kalau nggak salah ya Pak ya. Itu saya lihat begitu. Itu sebenarnya mereka punya, kalau menurut saya ya Pak, mereka itu punya opportunity Pak untuk meningkatkan dia punya kualitas produknya, juga supaya siapa tahu satu hari produk mereka pun tidak hanya untuk di lokal dalam arti Jawa Tengah ya Pak ya, kita bicara Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi mungkin juga bisa di nasional begitu Pak. Saya kemarin sempat sempat WA, tapi kebetulan saya belum dapat jawaban. Jadi apakah tidak dipikirkan untuk pelatihan Pak, pelatihan yang tidak hanya di entrepreneurship manajemennya saja dan pembukaannya, tetapi bagaimana mereka membuat kualitas produknya untuk lebih bisa dipasarkan lebih luas. Artinya masuk ke supermarket di berbagai provinsi di Indonesia. Atau lebih lebarnya lagi, kita kan punya kaki tangan di luar negeri nih Pak, diaspora. Kayak saya ada rumah Indonesia UK gitu ya. Saya memang mengajak teman-teman UKM yang memang sudah dikurasi hasil produknya untuk bisa masuk ke market Inggris, United Kingdom begitu Pak. Kalau teman-teman balik yang di Jawa Tengah bisa diberikan pelatihan yang memang lebih fokus, mungkin mereka juga bisa Pak. Itu aja, apakah Jam Krida mempersiapkan itu atau tidak. Kalau Jam Krida belum punya, saya siap bantu Pak. Dengan teman-teman di Indonesia dengan pelatihan kita punya.
saya bisa membantu di situ supaya jadi nggak hanya sekali, jadi bukan hanya pelatihan satu kali, tetapi mereka ada misalnya 12 modul gitu Pak, sampai dari awal sampai akhirnya produk itu bisa masukkan ke misalnya ke Lotte Mart begitu Pak. Kalau misalnya itu makanan atau apa saja, itu saja Pak Warsito. Jadi apakah Jamkrida punya program seperti itu? Makasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Adi, saya dulu atau Pak Adi? Monggo Pak, Bapak dulu Pak. Ya, oke. Ya, jadi sebetulnya program Konbalik tidak hanya sekedar menjembatani antara Bakul Cilik sama diaspora maupun sahabat Indonesia di luar negeri, tetapi juga mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas produk UMK. Jadi nanti ini sebagai model. Jadi nanti dari tadi Pak Adi sudah menyebut ada dinas perdagangan. Terus kemudian ada dari lembaga lain, dari LSM lain, dari lembaga internasional, dari siapapun. Jadi dengan terwadahinya dalam Konbalik ini, Bakul Cilik mempunyai peluang untuk mendapatkan berbagai macam dukungan. Tetapi selalu kita hati-hati karena kita selalu bilang ini bisnis. Jadi selalu mengarah pada bisnis, jangan sampai ada bantuan. Karena kalau berbantuan itu sering yang terjadi adalah positifnya banyak bantuan, tapi negatifnya satu, yaitu ketergantungan. Dan satu negatif ini itu membuat semua berantakan. Ya, posisinya banyak, memotivasi, meringankan segala macam. Tapi negatifnya satu, ketergantungan. Dan ini yang kita tidak mau. Bahwa ini kita dorong. Itu yang pertama. Tawaran dari Bu Sylvia, saya pikir itu luar biasa. Kami pasti senang. Saya pikir nanti kita bisa realisasikan secepatnya, Ibu. Kalau nanti ada bagaimana kita teknisnya nanti mungkin sama Pak Adi atau kita bisa lebih lanjut. Yang selanjutnya tadi memang kita mengusahakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil ini betul-betul bisa mandiri, bisa mengembangkan. Kita sebetulnya lebih membuka ruang aja supaya mereka bisa kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Pak Adi. Terima kasih, Pak. Ya Bu Sylvia, mungkin saya sedikit aja menambahkan. Terima kasih Bu Sylvia atas atensinya Bu. Saya kira Ibu termasuk yang memperhatikan perkembangan kami yang cukup intens gitu. Saya matur nuwun Bu, terima kasih atas atensinya. Kami tentunya akan terbuka untuk berhubungan dengan Ibu nanti ke depannya. Karena sekali lagi ya tadi kita gotong royong Bu. Kalau semuanya dikerjakan sama Jamkrida, saya nanti bisa ini Bu. Nggak cukup lah kemampuan kami untuk jadi kita memang harus gotong royong di sinilah ya, tidak hanya yang ada di tanah air tetapi di luar negeri juga kita sama-sama membesarkan bangsa kita lah, begitulah kurang lebih. Ya tentunya dengan tadi contohnya Bu Sylvia menawarkan untuk pelatihan atau apa ya, kami sangat terbuka dan matur nuwun, terima kasih atas saran dari Bu Sylvia tadi. Itu aja Bu. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya Ibu Mina. Mari Bu. Ditujukan ke Pak Warsito atau Pak Adi atau dua-duanya Bu? Saya rasa Pak Adi ya. Soalnya ini masalah teknis ya. Contohnya misalnya kalau saya tertarik untuk ikut program ini karena saya merasa luar biasa ya untuk membantu masyarakat kecil yang lagi mau bangun tapi susah gitu. Saya rasa itu sudah sewajarnya. Cuman saya punya pertanyaan teknis itu dari segi pajaknya.
Karena di Jerman itu seperti semua orang tahu, 1 euro pun itu sudah ada hubungannya dengan pajak kalau kita yang benar ya maksudnya. So misalnya kalau saya tanam misalnya modal 100 juta ke UKM ini atau ke Koncilik ini, terus suatu saat dibagi keuntungannya itu gitu misalnya ya. Terus udah gitu bagaimana itu sistem perpajakannya? Apakah itu sudah dipikirkan karena ini menyangkut 2 negara ya? Artinya karena saya di sini bekerja, saya di sini penghasilan, jadi termasuk pajaknya pajak Jerman, bukan pajak Indonesia. So itu bagaimana? Saya belum pernah pengalaman ya, jadi saya minta petunjuk gitu. Jadi supaya nanti tidak bermasalah. Termasuk kalau misalnya saya transfer uang 100 juta keluar dari akun saya misalnya dari Jerman itu juga bukan tidak hanya begitu saja ya, karena suatu saat juga finance di sini namanya apa ya? Bagian pajak itu mereka punya semua tracking kita ya. Jadi apa yang kita dapat dan apa yang kita keluarkan itu juga dipertanyakan. Bisa tidak selalu, tapi itu ada kemungkinan. Jadi kita harus bisa membuktikannya. Saya investasi di Indonesia dengan jumlah 100 juta dengan penghasilan misalnya X, saya nggak tahu, dan itu nanti akan saya laporkan misalnya gitu. Dan itu bagaimana? Apakah sudah dipikirkan ke proses sejauh itu? Tapi tetap ini hanya ikut terbuka di kepala saya bagaimana nanti saya laporannya, termasuk di Indonesianya juga ya, karena sebagai investor kan juga setahu saya juga harus ada hubungannya dengan pajak Indonesia. Jadi saya minta petunjuk di situ. Terima kasih. Baik, Bu Wina, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tidak salah, mungkin saya remind aja ke Bu Eva dan Pak Ronald nih. Di batch 1 kayaknya ada pertanyaan yang sama ya Pak Ronald sama Bu Eva. Waktu itu jawabannya mohon izin Bu Eva atau Pak Ronald bisa membantu saya terkait pajak ini yang di Jerman ini. Monggo Bu Eva atau Pak Ronald, saya agak lupa jawaban dari pertanyaan batch 1 itu. Mas Ronald atau saya mungkin, Mas Ronald? Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya Bu Mina ya. Terima kasih. Iya, saat ini saya tanyakan ke Departemen ke Finansamt Jerman begitu ya, karena ini kan modelnya kan jadi kayak bentuk crowdfunding begitu untuk negara tanah air begitu ya. Dan di Jerman itu kan ada peraturan bahwa income yang kita dapat baik dari hasil kerja atau dari bunga kita invest sesuatu, betul, itu kan memang wajib dilaporkan. Bagaimana nanti legalitas dari apa yang kita dapat dari penyertaan modal di tanah air itu, dalam hal ini pihak Jamkrida atau koperasi tentu saja siap memberikan semacam surat keterangan yang bisa menjadi bukti bahwa Bu Mina atau si A atau si B itu menerima bagi hasil sebesar X euro gitu ya kalau dikonvert dalam euro. Dan ketika saya tanyakan dengan Finansamt, itu tidak masalah. Dan perlu diingat juga bahwa di Jerman itu ada peraturan walaupun itu dari hasil investasi begitu kan, ada sejumlah berapa euro yang bebas pajak itu masih bisa di remind, maksudnya menjadi note lah dalam hal ini begitu. Jadi kalau dari sisi negara Jerman sendiri, pihak Finansamt menyampaikan itu tidak masalah, karena selama ini kan juga banyak teman-teman yang diaspora ataupun yang orang Jermannya sendiri menyertakan share, misalnya kayak si A beli share di Shanghai market atau di Hong Kong market atau Singapura market atau apa gitu kan, mereka dividennya ya, bunganya itu kan melalui bank secara langsung, dan dalam hal ini kan terkait pelaku investornya itu sendiri, bagaimana dia membuat laporan perpajakannya ke Departemen Pajak, begitu kan? Yang Ibu maksud kan? Nah, ya betul. Ya betul. Nah, kalau misalnya kita
invest ke stock exchange yang sudah besar-besar, tentu saja itu melalui bank tersendiri ya. Tapi karena dalam hal ini seperti crowdfunding modelnya, Finansam itu menyampaikannya surat keterangan bahwa Bumina atau si A atau si B ini mendapat bagi hasil sebesar X% dari penyertaan modal ke konbalik tadi, itu cukup dengan surat dari Jamkrida ataupun koperasi. Nanti itu saya tidak tahu teknisnya di tanah air, mungkin saya pikir lebih ke koperasi yang berhak mengeluarkan surat berapa bagi hasil X euro yang Bumina terima, dan itu yang harus dilaporkan di sini gitu. Walaupun mungkin nanti kalau dari misalnya 100 juta kalau dikonvert ke euro mungkin bagi hasilnya bisa free pajak ya dalam kurun waktu X pajak yang bisa dibebaskan di sini. Kurang lebih seperti itu kalau dari sisi Jerman ya, sepengetahuan saya yang dapat informasi dari pihak Finansam. Tapi kalau di tanah air, saya sendiri kurang paham. Mungkin ini Pak Adi lebih bisa memberikan penjelasan ya, atau mungkin Pak Warsito ya, karena saya pikir karena kita domisili di sini ya, saya pikir pajak kita ya hanya terkait di Jerman. Nah, pihak Indonesianya seperti apa? Ini saya agak kurang paham. Ini Pak Adi saya pikir yang lebih kompetensi di sini. Silakan. Mungkin Mas Ronald mau menambahkan, silakan. Atau Mbak Mina sudah cukup jelas dengan yang saya sampaikan? Ya, terima kasih Bu Eva. Berarti Bu Eva sudah clarify sama Finansam masalah uang setor keluar dan masuk. Dan itu memang benar karena 1 tahun setiap warga negara Jerman atau warga yang bekerja di Jerman itu dibebaskan sampai 800 euro. Ya, 800, untuk 841 ya, berapa gitu euro ya, kalau nggak salah. kurang Ya. lebih ya. Jadi selama dividennya itu tidak lebih dari 800 euro itu tidak usah kena pajak, tapi kalau sudah di atas 800 euro itu ya 25% maksimal. Betul, 25% betul. dari gewinnya itu. Betul. Dan itu ya kembali ke Indonesianya bagaimana? Mungkin apakah kita dibebaskan karena kita tidak terdaftar kan di Indonesianya? Kalau iya, Bu Mina, silakan. Ya, jadi maksudnya kalau di Indonesianya misalnya saya mendapat gewinn Beteiligung atau keuntungannya misalnya X 1 juta misalnya, terus bagaimana di Indonesianya untuk perpajakannya? Kalau nggak kan double gemopol karena di sini 25% ya itu udah pasti. Terus tapi di Indonesianya bagaimana? Itu adakah juga seperti spielraum atau batas-batasannya itu? Setahu saya kalau di Indonesia kita nggak perlu bayar pajak ya Mbak, karena kita domisili di sini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu malah bagaimana nanti pihak Jamkrida dan koperasi ini mempajakkan anggota luar biasa seperti kita ini gitu. Karena kita kan menjadi anggota luar biasa dan kita domisili di Jerman. Otomatis hal-hal yang berkaitan dengan pajak, karena kita stay di sini, pasti bayarnya di sini, termasuk dividen yang kita dapat dari bagi hasil tadi. Nah, kalau untuk bagaimana pajaknya di Indonesia dari pihak peserta penyertaan modal, tentu saja itu saya pikir tidak kena pajak ya secara teori, dan saya yakin itu nggak akan kena. Kecuali sih Mbak mungkin 180 hari stay di Indonesia, 180 hari stay di Jerman, nah itu ada peraturan lain yang mengikat ya. Tapi kalau kita domisili di sini, saya pikir laporan perpajakan kita tetap harus dibuat di sini, termasuk dividen yang kita dapat tadi. Nah, pihak di Indonesianya saya pikir kita nggak perlu buat seperti laporan pajak di Jerman ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana pihak koperasi dan Jamkrida mempajakkan dividen atau bagi hasil yang kita dapat sebagai anggota luar biasa ini gitu. Ini saya yakin Pak Adi dan Pak Warsito lebih kompeten dalam hal ini gitu. Karena saya sendiri kan juga nggak tinggal di tanah air. Kurang lebih begitu. Silakan Pak Adi atau Pak Warsito. Iya, baik Bu. Izin Pak Warsito atau Bapak dulu? Ya. Jadi kalau di kami kan karena ini pinjamannya itu melalui koperasi, jadi tadi yang disampaikan Bu Eva benar, jadi itu yang nanti menjadi keuntungan dari bagi hasil ke UKM itu, dari UKM tadi, itu sudah dipotong pajak oleh
jadi nanti yang menjadi beban pajak itu malah pendapatan koperasi. Jadi ibu atau konbalik itu tidak ada sangkut paut dengan pajak itu. Nah, kalau misalkan tadi dibutuhkan surat keterangan mengenai misalkan tadi untuk laporan ke Jerman ada butuh surat keterangan, nanti dari koperasi nanti yang akan membuatkan surat keterangannya tersebut. Gitu Bu Mina, mohon izin. Iya, terima kasih. Ya, nambahin saja. Jadi nanti bakul cilik itu juga anggota koperasi. Jadi dari anggota koperasi luar biasa ke anggota koperasi. Jadi nanti yang gitu. Itu aja tambahan saya. Saya boleh nanya lagi satu, yaitu Mbak Mina, Ya. maaf, ini karena waktunya cuma tinggal 4 Oh, menit. oke. Ya, Ya, nanti ya. kalau mungkin ada pertanyaan yang lebih ini bisa kirim ke Pak Adi atau Pak Warsto atau Mbak Eva ya. Ini Boleh minta email ya, Bu? Iya, nanti Pak Adi mohon minta nomor email. Ini pertanyaan terakhir saja buat Pak Adi Baskoro. Setelah ini acara tanya jawab akan ditutup dengan acara kuis, di mana para peserta dari kuis itu ya kalau bisa menjawab bisa dapat hadiah loh. Mari Pak Adi Baskoro silahkan. Bisa dengar ya suara saya? Ya. Terima kasih Bu Yani, kesempatannya Pak Konjen dan Pak Warsito juga udah lama nggak ketemu. Sebenarnya untuk Pak Adi atau Bu Eva atau Pak Warsito yang menjawab silakan. Pertanyaan saya adalah dari segi dari sisi investornya sendiri terhadap struktur kapital atau struktur modal yang menjadi mekanisme investasi ini. Untuk tadi menarik penjelasannya karena ini ada yang bilang modal, ada yang bilang pinjaman nanti dibalikinnya bagi hasil gitu kan. Saya di sini masih belum paham karena struktur modal itu pada dasarnya ada dua, ada pinjaman, ada ekuitas. Nah yang ini masuknya yang mana? Kalau pinjaman, saya harus investor itu harus mendapatkan kembali uangnya. Maksudnya tidak bergantung kepada pendapatan si UMKM itu ataupun harus mendapatkan uangnya kembali pun jika UMKM tersebut bangkrut. Itu ya. Contoh misalnya saya mendanai sebuah UMKM 120 juta tenor 1 tahun bunga 10%. Kalau perjanjiannya saya dapat per bulan, harusnya saya dapat uang saya balik per bulan itu 10 juta plus bunga 1%. Bunga 10% per bulan. Jadi saya dapat per bulan balik 11 juta harusnya. Kalau tipenya pinjaman. Kalau tipenya ekuitas, saya beli sahamnya UMKM tersebut. Keuntungan yang saya dapat antara dividen yang ditawarkan UMKM terserah ya mau nawarin dividen apa enggak. Itu kan untuk biar atraktif. Dividen atau keuntungan yang saya dapatkan adalah saya berharap harga saham UMKM tersebut naik. Yang artinya, kalau saya beli saham UMKM tersebut sekarang harganya Rp100, 2 tahun lagi saya jual pas harganya 300, itu saya mau jual ke siapa dan harus ada yang beli itu. Itu juga peran, kalau di bursa saham ada perannya namanya market makers ya. Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Ini lebih ke arah fundamental sih. Ini sebenarnya saham atau pinjaman yang uang yang investor berikan kepada UMKM. Dan yang kedua adalah ada dari Umkridanya sendiri ada nggak nanti penghimpunan dana untuk UMKM yang tipenya manufaktur. Jadi produksi barang-barang teknologi. Itu aja. Jadi karena saya lebih passionate, saya lebih senang kalau melihat UMKM di Indonesia itu seperti hidden champion kalau di Jerman, Pak, gitu. Jadi itu mungkin bisnis case-nya lebih menarik, jadi kan ini temanya juga Hannover Messe juga, teknologi, jadi mungkin bisa dikaitkan gitu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya, bisa dijawab. Terima kasih. Mari silahkan Pak Warsito atau Pak Adi. Adi dulu aja. Pak Adi dulu, monggo Pak Adi. Iya Pak, izin Pak Warsito. Yeah. Jadi kalau
dari koperasi. Jadi ini kan sebenarnya hampir seperti Bapak Ibu itu penyertaan modalnya ke koperasi, gitu kan. Jadi penyertaan modal ke koperasi. Tetapi oleh koperasi disalurkan ke balik atau ke UKM tadi dalam bentuk pinjaman. Seperti itu. Jadi ada perbedaan kalau dari koperasi ke balik dalam bentuk pinjaman. Tetapi kalau dari Ibu, Bapak ke koperasi dalam bentuk penyertaan modal. Seperti itu Pak Adi. Oke. Lalu yang kedua tadi menarik Pak. Jadi saya juga ini yang manufaktur tadi, terima kasih masukannya. Nanti mungkin di batch ketiga nanti kami akan berupaya mencari spesifik usaha yang seperti Bapak inginkan, yang terutama di manufaktur. Terutama memang anak-anak muda yang di Indonesia startup ini, manufaktur ini juga cukup banyak Pak. Makanya nanti di batch ketiga ini salah satu masukan dari Bapak akan menjadi salah satu yang akan kita tampilkan di batch ketiga nanti Pak Adi. Itu Pak Adi. Nambahi saja, nambahi. Ya, ini memang agak lama sekali mendiskusikan soal bagaimana transfer uang dari internasional. Kalau investasi besar itu clear, ada regulasinya jelas. Tetapi karena kecil ini kita mesti betul-betul mengecek semua, seluruh regulasi agar kita tidak salah. Karena ini dari Jerman, dari Indonesia sendiri regulasinya juga cukup jelas. Kita diskusi panjang lebar, dan format ini penyertaan modal melalui koperasi oleh karena itu sebagai anggota kehormatan. Jadi dari anggota koperasi ke anggota koperasi begitu. Jadi ini yang paling mungkin, yang paling masuk dalam regulasi kita. Selebihnya nanti akan terlalu sulit karena kalau bentuknya investasi itu tidak boleh uang yang jumlahnya kecil, harus sejumlah tertentu. Terus kita sudah uji berbagai kemungkinan. Kita dari penanaman modal kita sudah minta cek semua regulasi-regulasi ini. Nah, yang paling memungkinkan, yang paling mudah, yang paling simpel itu gitu. Teman-teman konbalik itu sebagai anggota luar biasa, dan kemudian baliknya, bakul ciliknya itu menjadi anggota koperasinya. Jadi nanti begitu, itu yang paling memungkinkan. Nanti kalau ada ide yang lain kita kembangkan, tapi sementara ini yang paling aman, yang tidak melanggar regulasi itu formatnya seperti ini. Terima kasih. Bagaimana Mas Adi? Ya, cukup jelas, terima kasih. Ya, Mbak Yani, mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Sedikit ya Mbak ya, waktunya udah mepet banget. Ya, Mas Adi, sebenarnya Kongbalik ini terbentuk karena diaspora Indonesia itu sebagai investor ke tanah air dalam skema nasional itu kan harus mempunyai penyertaan modal sebanyak 250 juta. Peraturan pemerintah seperti itu. Nah, tapi kan ada banyak background dari teman-teman tuh yang hanya punya duit 20 juta, 30 juta, tapi mereka ingin berkontribusi. Terbentuklah ide Kongbalik tersebut ya, atau ini gitu. Jadi kalau misalnya dalam hal ini kita sebut investasi, juga bukan ya investasi, tapi saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan Pak Adi dan Pak Warsito tadi, penyertaan modal untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita di tanah air. Tapi ini bukan bantuan, ini adalah pure business. Bagaimana skema pure bisnisnya tersebut? Nah, ini teman-teman di tanah air dari pihak koperasi, Jamkrida, di Pemprov Jateng itu berusaha keras agar kita di luar negeri, diaspora Indonesia yang hanya punya duit sedikit tapi ingin berkontribusi bisa diakses tanpa harus menjadi investor nasional yang 250 juta tadi minimal syaratnya begitu. Nah, dalam hal ini saya pikir regulasi yang disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Warsito dari anggota luar biasa luar negeri
ke anggota koperasi di tanah air, saya pikir itu yang lebih masuk akal. Jadi kalau misalnya ke investasi yang jenis A, B, C, D atau apa, mungkin kita melangkah terlalu jauh, mungkin seperti itu ya Mas Adi ya. Jadi background-nya terbentuk Kong Balik itu seperti itu adalah. Begitu Mas Adi. Terima kasih Mbak Yani. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eva. Sayang sekali, ini tadi tanya jawab yang isinya bagus sekali dan sangat informatif. Sayang waktunya sudah mepet. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengajukan nulis di sini, tapi pertanyaan tidak bisa saya sampaikan karena ya terbentur dengan waktu yang mepet. Karena setelah acara ini kita adakan kuis tanya jawab, dan bagi peserta yang bisa menjawab dengan tepat nanti akan diberikan hadiah. Dengan ini secara itu saya tutup acara tanya jawab ini, dan kemudian acara akan dilanjutkan dengan kuis yang akan dipadu oleh Mbak Risa dari KJRI. Mari Mbak Risa. Ya, terima kasih Bu Yani untuk telah memandu acara diskusi ini dengan lancar. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Putu untuk memandu kuis hadiah untuk 5 pemenang khusus bagi teman-teman yang ada di Jerman. Silakan Bu Putu. Terima kasih Ibu Risa, Bapak dan Ibu sekalian. Tibalah kita saatnya pada sesi kuis berhadiah. KJRI Frankfurt memiliki 5 hadiah berupa produk makanan Indonesia bagi 5 pemenang yang tinggal di wilayah Jerman. Jadi mohon maaf bagi yang tinggalnya di luar Jerman tidak bisa berpartisipasi karena untuk pengirimannya akan sulit pengiriman hadiahnya. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaannya satu persatu. Yang bisa menjawab silahkan tulis di kolom chat. Nanti yang jawabannya paling betul dan yang paling pertama menjawab itu yang akan menjadi pemenangnya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa singkatan dari konbalik? Apa singkatan dari konbalik? Silakan ditulis di kolom chat buat yang tahu jawabannya. Iya, saya sudah lihat ini yang paling pertama menjawab Ibu Eva Reinhardt. Selamat Ibu, jawabannya betul, koncone bakul cilik. Ibu Eva, selamat, itu juara kita yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, representasi dari Pemprov Jawa Tengah untuk program konbalik ini adalah melalui dinas apa? Representasi dari Pemprov Jawa Tengah untuk program konbalik ini adalah melalui dinas apa? Ada yang bisa jawab? Ya, kita lihat, kita tunggu dulu. Harus lengkap ya dinasnya, nama dinasnya. Oh, belum ada yang berhasil menjawab dengan betul. Ada itu satu Mbak Saras Bender. Oh iya, Mbak Saras dan UMKM. Mbak Saras Bender. Betul sekali jawabannya, Dinas Koperasi dan UMKM. Iya, kita catat. Ini tinggalnya di Jerman kan ya, Mbak Saras? Tinggal di Wetzlar, betul. Oh, oke, siap. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Training konbalik memiliki muatan materi apa saja? Training konbalik memiliki muatan materi apa saja? Silahkan dijawab bagi yang tahu. Ada 3 materinya. Coba kita lihat dulu. Dijawab dalam satu ini ya, dalam satu ketikan ya, jangan satu di enter, satu di enter. Mbak Putu kalau udah menang boleh ikutan nggak? Masa 2 kali? Serahkan. Kesempatan yang lain ya. Ya, siapa yang sudah berhasil? Saya cek. Ya, ini yang betul.
betul, yang paling pertama menjawab dan betul adalah Ibu Sunyati Itjun. Mindset, manajemen, pembukuan, dan pemasaran. Ya, selamat Ibu Sunyati. Ibu Sunyati tinggal di Jerman kan, Bu ya? Sunyati. Boleh ikutan nggak hadiahnya kasih di teman yang di Jerman? Soalnya gatel nih. Iya ya, pengiriman paketnya lebih mahal dari. Iya, makanya ikutan tapi nanti hadiahnya buat yang di Jerman. Kata Pak Konjen boleh, Bu. Baik, Ibu Sunyati, selamat Ibu Sunyati, juara kita yang ketiga. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang keempat. Siap-siap, pertanyaan yang keempat adalah klaster usaha apa saja yang ikut training Konbalik batch kedua? Klaster usaha apa saja yang ikut training Konbalik batch kedua? Silakan yang tahu jawabannya. Iya. Iya, betul sekali sudah dapat pemenangnya kita nih yang keempat, Ibu Niluh. Ibu Niluh menjawab enceng gondok dan gula aren. Betul sekali jawabannya. Selamat ya Ibu Niluh. Ya, kita catat dulu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Pertanyaan terakhir. Siap. Oke. Berapa persentase coverage penjaminan dari Jamkrida Jateng untuk program Konbalik? Berapa persentase coverage jaminan dari Jamkrida Jateng untuk program Konbalik? Ya, silahkan yang tahu jawabannya. Saya cek dulu. Oh iya. Selamat. Ibu Mina selamat. 70% ya, betul Bu. Jawabannya. Oke, demikianlah. Kita sudah dapat 5 orang pemenang. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu semua atas dalam sesi kuis kita kali ini. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Rita. Terima kasih Ibu Putu sudah memandu kuis dengan sangat bagus. Selanjutnya kami mohon Bapak Konjen kalau masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup secara resmi acara ini, Bapak. Baik, terima kasih Bu Risa. Saya kira di akhir dari acara kita saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Pak Warsito Elwin, Pak Adi Nugroho, dan tim dari Jawa Tengah atas paparannya yang sangat komprehensif. Kita tentu sangat mengapresiasi inisiatif dari Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk menciptakan Konbalik dalam rangka membangun UMKM yang tangguh di Jawa Tengah. Dan saya sangat senang diskusi kita sangat menarik dan banyak sekali antusiasme dari teman-teman di sini di Jerman dan juga di tadi saya lihat Ibu Sylvia dari UK dan juga lain-lain yang bersemangat untuk membantu UMKM di Jawa Tengah. Sehingga saya kira apa yang tadi saya sampaikan di pengantar tadi, pentingnya kita untuk melakukan sinergi program dan juga membangun suatu community yang mendukung UMKM. Insya Allah ini akan bisa tercapai dan apa yang kita diskusikan di dalam program ini bisa menjadi satu inspirasi bagi kita semua untuk kita bisa bekerja sama ke depan. Dan untuk kita harapkan dari forum perempuan ini nanti akan bisa ada komunikasi lebih lanjut masyarakat Indonesia di Jerman, di wilayah kerja KJRI Frankfurt dengan teman-teman, dengan Ibu dan Bapak yang ada di Jawa Tengah, sehingga kemudian nanti kerjasamanya bisa lebih kita wujudkan. Selamat juga kepada para pemenang kuis yang belum mendapatkan hadiah. Masih ada kesempatan di forum perempuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara diskusi Rebuan pada sore hari ini telah berlangsung dengan baik. Sampai jumpa pada acara diskusi selanjutnya.
Jangan lupa kepada para pemenang untuk menuliskan nama, alamat lengkap, dan nomor HP ke email kami bitpensosbud@kjriffm.de. Terima kasih ya Mbak Yani. Mbak, kepada para peserta yang belum bisa memberikan pertanyaan atau pertanyaannya belum dijawab, ini bisa dikirim kemana ya, Bu Risa? Pak Adi tadi sudah menuliskan emailnya, Pak Adi. Oke. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Konjen, terima kasih Bu Yani, kepada Pak Adi, terima kasih Bu Jovi dan Merpati. Salam merah putih sejati. Terima kasih Pak Konjen. Salam. Salam